Coba deh pikirin sebentar. Apa sih kesalahan terbesar yang pernah Anda buat? Eits, tunggu dulu. Mungkin bukan itu jawabannya. Gimana kalau ternyata kesalahan yang paling bahaya justru kesalahan yang nggak pernah kita sadari sama sekali? Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Pertanyaan ini, nih yang bakal jadi pemandu kita. Udah ribuan tahun umurnya, tapi rasanya relevan banget sampai sekarang kan? Siapa sih yang bisa sadar sama kesalahannya sendiri? Ini bukan cuma soal perbuatan loh, tapi soal apa yang benar-benar tersembunyi di lubuk hati kita. Nah, ini dia inti pertanyaannya. Coba pikirin, mana yang lebih ngeri? Kesalahan yang semua orang tahu, yang bisa bikin reputasi hancur, atau kesalahan yang tersembunyi, yang diam-diam menggerogoti kita dari dalam, tanpa kita sadar? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, mari kita mulai kupas tuntas. Biar paham masalahnya, kita harus tahu dulu apa sih bedanya dosa yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Jadi bedanya jelas banget ya. Dosa terbuka itu ibarat puncak gunung es. Kelihatan sama semua orang. Tapi dosa tersembunyi itu bagian raksasa di bawah air yang nggak kelihatan tapi bisa jadi jauh lebih berbahaya. Dan yang perlu kita ingat, dua-duanya ini sama-sama penting untuk diwaspadai. Contoh di sini benar-benar kena banget. Coba lihat Raja Saul dan Ahasia. Kesalahan mereka itu publik. Semua orang bisa lihat. Mereka terang-terangan menolak perintah dan menyembah berhala. Tapi, lihat Kain dan Ahitofel. Masalah mereka itu berawal dari dalam. Iri hati yang dipendam, rencana jahat yang dirahasiakan, dan ujung-ujungnya sama-sama tragedi. Nah, dari semua contoh tadi kita bisa ambil satu kesimpulan penting banget. Dari sudut pandang teologis, yang dihitung itu bukan cuma apa yang kita pamerkan di luar, tapi siapa kita sebenarnya di dalam. Integritas di dalam hati itu sama pentingnya, kalau bukan lebih penting, dari perbuatan di luar. Oke, jadi kita udah tahu bedanya. Pertanyaan selanjutnya, semua kesalahan ini datangnya dari mana sih? Apa akar masalah yang bikin kita, baik sadar atau nggak sadar, melakukan kesalahan? Yuk, kita gali lebih dalam. Ini dia konsep kuncinya, yang disebut kerusakan total. Ini bukan berarti kita 100% jahat ya. Bayangin aja ini kayak sistem operasi di komputer yang punya bug bawaan. Setiap bagian dari diri kita, pikiran, perasaan, kemauan, jadi rentan sama yang namanya kesalahan. Nah, inilah kenapa kesalahan yang tak terlihat itu sangat mungkin terjadi, bahkan pada orang yang paling baik sekalipun. Dan ini dia sumber masalahnya. Iri hati, persis seperti Kain. Ambisi, kayak Raja Saul. Keempat akar ini bisa aja meledak jadi dosa yang kelihatan kalau ada tekanan dari luar. Tapi mereka juga bisa tumbuh subur diam-diam di dalam hati kita sebagai dosa tersembunyi, tinggal nunggu waktu yang tepat buat muncul ke permukaan. Proses yang digambarkan di sini benar-benar mengerikan. Kesalahan yang tersembunyi itu kayak bom waktu. Awalnya cuma niat kecil di dalam hati. Terus kita pupuk diam-diam, kita cari-cari pembenaran, sampai akhirnya duar, meledak jadi perbuatan nyata yang merusak. Ini peringatan keras loh, apa yang ada di dalam gak akan selamanya tersembunyi. Oke, kita udah tahu jenisnya, tahu penyebabnya. Sekarang, apa sih konsekuensi nyatanya? Apa harga yang harus kita bayar dari setiap kesalahan ini? Grafik ini nunjukin kalau dampaknya itu sama-sama besar, cuma arenanya aja yang beda. Dosa yang kelihatan itu menghancurkan citra kita di mata orang lain, sementara dosa yang tersembunyi itu menghancurkan kedamaian kita dari dalam. Dua-duanya sama-sama merusak. Yang satu merusak keluar, yang satunya lagi merusak ke dalam. Jadi, bayarannya itu nyata banget. Yang satu itu biaya eksternal, dicap buruk sama masyarakat, hubungan jadi rusak. Yang satunya lagi biaya internal, rasa bersalah yang gak hilang-hilang, cemas terus-terusan, dan kehancuran moral yang bikin kita gak bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Oke, setelah kita diagnosis masalahnya, lihat konsekuensinya, pertanyaannya sekarang ada jalan keluarnya nggak? Nah, bagian terakhir ini adalah bagian yang paling penting, bagian yang penuh harapan. Kita akan bahas langkah-langkah untuk mengatasi semua kesalahan ini, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Dan ini dia solusinya, 5 langkah praktis. Ini bukan sulap yang bisa selesai dalam semalam ya, tapi ini adalah sebuah peta jalan, mulai dari punya keberanian buat mengaku, terus putar balik arah dengan pertobatan, lanjut periksa diri rutin, cari teman yang bisa saling mengingatkan, dan yang paling penting, sadar kalau kita butuh pertolongan dari luar diri kita untuk benar-benar pulih. Ini adalah proses aktif menuju keutuhan. Inilah kesimpulan utamanya.
Pada akhirnya, integritas sejati itu adalah saat apa yang ada di dalam hati kita selaras dengan perbuatan kita di luar. Ini bukan cuma soal menjaga citra baik, tapi soal membangun hati yang sehat, bahkan saat nggak ada satu orang pun yang melihat. Dan sekarang kita kembali ke pertanyaan awal, tapi kali ini pertanyaannya untuk Anda. Setelah mendengar semua ini, coba renungkan sejenak. Kira-kira kesalahan tak terlihat apa ya di dalam hati Anda yang sedang menunggu untuk ditemukan? Ini bukan pertanyaan untuk menghakimi, sama sekali bukan. Anggap saja ini sebagai undangan untuk memulai perjalanan menemukan keutuhan sejati.